Selamat pagi kelas 5. Selamat pagi juga buat orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kepada kelas 5 kita masih belajar di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Nah, sekarang kita belajar di muatan bahasa Indonesia. Materi kita yaitu 1. Arti ide pokok. Yang kedua, cara menentukan ide pokok teks dan gambar. Dan yang ketiga, menyajikan ide pokok dalam bentuk tabel atau peta konsep. Dan yang keempat, membuat cerita atau teks dari ide pokok. Nah, inilah materi kita hari ini. Baiklah, kepada kelas 5A kita mulai pelajaran kita, yaitu tentang pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Ide pokok ada pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang dikembangkan atau diberikan penjelasan melalui pengertian, saran, dan pendapat-pendapat lain. Sekarang kita masuk cara menentukan ide pokok suatu teks. 1. Membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama dari setiap paragraf. Letak kalimat utama ada di kalimat awal paragraf, ada di kalimat akhir paragraf. Biasanya ciri-ciri awal kalimat menggunakan kata itulah, sebagai kesimpulan, hal terpenting, dan lain-lain yang memberikan penegasan untuk paragraf tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf dari kalimat utamanya dengan secara keseluruhan, atau mengubah kalimat utama menjadi lebih kompleks sehingga ide pokok menjadi singkat, jelas, dan tidak mengubah maksud kalimat utama. Contoh, sikap tubuh mempengaruhi kesehatan alat gerak kita. Kita harus membiasakan diri bersikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan gangguan tulang belakang. Kalimat utamanya, sikap tubuh mempengaruhi kesehatan alat gerak kita. Ide pokoknya, sikap tubuh mempengaruhi kesehatan alat gerak kita. Nah, sekarang kita cara menentukan ide pokok dari gambar. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar. Yang kedua, perhatikan situasi yang ada pada gambar. Dan yang ketiga, tentukan ide pokok gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Yang keempat, ide pokok dapat dituliskan dalam bentuk tabel atau dalam diagram pohon atau bentuk peta konsep berpikir. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini ya, ide pokoknya adalah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Mereka sedang bergembira. Nah,
sini ada bacaan. Contoh menentukan ide pokok. Nelayan Banyuwangi gelar petik laut. Setiap tahun pada hari Rabu terakhir bulan Safar, menurut kalender Jawa, nelayan Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar upacara petik laut. Upacara petik laut adalah upacara adat yang dilakukan oleh para nelayan dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Upacara petik laut yang dilakukan oleh nelayan-nelayan di Desa Bulusan disebut dengan upacara Rebo Wekasan di Pantai Warudoyan. Upacara Rebo Wekasan yang diselenggarakan di Pantai Warudoyan merupakan upacara adat masyarakat nelayan yang dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala atau bencana. Dalam upacara Rebo Wekasan, masyarakat memenuhi perahu dengan hasil bumi. Hasil bumi tersebut terdiri atas berbagai umbi-umbian dan sebuah kepala kambing sebagai simbol untuk membuang segala jenis penyakit dan bencana dari desa mereka. Perahu-perahu yang membawa hasil bumi tersebut itu dilepas ke tengah laut, diikuti oleh para nelayan dengan menggunakan perahu mereka. Sebelum melepas hasil bumi ke laut, terlebih dahulu dilakukan 2 permohonan keselamatan dan kelimpahan rezeki yang dipimpin oleh pemuka agama desa setempat. Menyajikan ide pokok dalam bentuk tabel. Judul teks: Nelayan Banyuwangi gelar petik laut. Sumber teks http://repel.kompas.com read 2016. Paragraf 1. Setiap tahun pada hari Rabu terakhir bulan Safar, menurut kalender Jawa, nelayan di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar upacara petik laut. Paragraf kedua, ide pokoknya, dalam upacara Rebo Wekasan, masyarakat memenuhi perahu dengan hasil bumi. Contoh menentukan ide pokok. Made salah bantal. Saat bangun tidur, Made merasa sakit di bagian leher. Leher Made seperti selalu menengok ke kanan. Jika digerakkan untuk menengok ke kiri, Made merasa kesakitan. Akhirnya Made membiarkan lehernya menengok ke kanan saja. Ibu yang tidak tahu leher Made sakit menanyakan keadaan Made. Made pun mengatakan bahwa lehernya sakit sejak ia bangun tidur tadi pagi. Made tidak tahu penyebab lehernya sakit. Ia pun meminta tolong kepada ibu untuk mengatasi masalah ini. Ibu pun segera memicit leher dan bahu Made. Meskipun merasa sakit saat dipicit, perlahan-lahan Made dapat menggerak-gerakkan lehernya. Ibu menjelaskan bahwa Made mengalami salah bantal. Istilah salah bantal disebut juga muscle strain. Salah bantal merupakan gangguan otot leher yang terjadi karena posisi tidur yang salah sehingga otot leher mengalami gangguan kontraksi. Kerja otot leher berkesinambungan dengan cara kontraksi dengan relaksasi. Jika satu bagian otot mengalami kontraksi, maka otot bagian lain mengalami relaksasi. Begitupun sebaliknya. Hal yang terjadi pada Made saat tidur adalah otot leher bagian kanan mengalami kontraksi yang berlangsung lama. Otot leher bagian kanan Made menahan berat
yang menyebabkan otot terus berkontraksi hingga mengalami kelelahan otot. Kemungkinan Made tidur dengan posisi miring ke kanan dalam waktu lama. Made pun mengiyakan pendapat ibunya. Judul bacaan, Made salah bantal. Di paragraf pertama, kalimat utama, saat bangun Made merasa sakit di bagian leher. Ide pokoknya, Made merasa sakit di bagian leher. Sekarang paragraf kedua, kalimat utamanya, ibu menjelaskan bahwa Made mengalami salah bantal. Ide pokoknya, Made mengalami salah bantal. Langkah-langkah membuat cerita pendek dari ide pokok. 1. Menentukan topik cerita yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok cerita yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. 4. Menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat yang mendukung kalimat utama. Nomor 5, merangkai kalimat tersebut menjadi cerita pendek yang runtut. Nomor 6, memperhatikan ejaan dan memilih kata atau diksi saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Kalimat harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, anak kami kelas 5, demikianlah penjelasan tentang arti ide pokok, cara menentukan ide pokok teks dan gambar, menyajikan ide pokok dalam bentuk tabel atau peta konsep, dan membuat cerita atau teks dari ide pokok. Itulah materi kita hari ini. Sekarang kita punya tugas. Nomor 1, tentukanlah kalimat utama dan ide pokok teks berikut. Sebagai bukti kekuasaan, Kerajaan Majapahit mengukuhkan diri sebagai kerajaan maritim. Hal ini dibuktikan oleh Kerajaan Majapahit dengan armada lautnya yang tangguh mengarungi Laut Indonesia untuk menyatukan Nusantara. Tidak hanya Laut Indonesia yang ditaklukkan, Kerajaan Majapahit juga menjalankan perdagangan laut dengan berbagai negara mengarungi samudra yang luas. Kekuatan maritim inilah yang menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia hingga saat ini untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kekuatan maritim yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit menjadi contoh bagi kekuatan maritim bangsa Indonesia. Baik, nomor 2, baca, nanti tuliskan kalimat utama dan ide pokoknya. Nomor 3 juga dibaca soalnya, tuliskan ide pokok dan kalimat utamanya. Juga nomor 4 ya. Nomor 4 ini buka bukumu tematik 5A, halaman 106 sampai 107. Nanti setelah kamu baca, tulislah kalimat utamanya dan ide pokoknya. Sekarang nomor 5 ya, tuliskan ide pokok gambar berikut ini. Perhatikan dulu gambar ini, baru tuliskanlah ide pokoknya. Baik, kepada kelas 5A, inilah tugas kita. Sekian dan terima kasih.